Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta didik, anak soleh dan soleha semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tapi sebelum itu, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta didik, anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya apa sih Al-Quran dan Sunnah itu? Nah, seperti yang pernah kalian pelajari pada saat kalian masih di sekolah dasar, Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber ajaran Islam. Definisinya adalah Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk, penjelas, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sedangkan hadis merupakan perkataan, perbuatan yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga beberapa ulama yang menyatakan bahwasanya antara hadis dan sunnah itu merupakan satu kesatuan. Yang artinya hadis dan sunnah itu merupakan sama. Karena sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, takrir, diamnya Nabi yang itu disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebenarnya kenapa kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis? Ya, karena memang Al-Quran dan hadis ini merupakan syarat mutlak ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita menyatakan kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus beriman kepada kitab Allah. Salah satu kitab Allah adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan ini ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus membaca dan memahami ayat suci Al-Quran. Ya. Nah, untuk bisa membaca dan memahami tentunya bukan hal yang sebentar. Perlu waktu yang lumayan lama, perlu ketekunan. Jadi, anak-anakku semuanya harus teliti, ulet, rajin untuk mempelajari Al-Quran ini. Ya, mempelajarinya adalah pertama mempelajari dengan belajar membaca, kemudian memahami isinya. Bagaimana kita bisa memahami isi kalau kita tidak bisa membaca? Lalu kemudian setelah kita memahami, maka kita merenungkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Ya. Nah, perenungan ini kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, setelah kita merenungkan makna yang tersirat di dalam Al-Quran ini, selanjutnya kita adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis secara nyata dalam kehidupan kita. Inilah inti dari mempelajari Al-Quran, pedoman hidup umat Islam.
Para peserta didik yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sebagai rasa kecintaan kita kepada Al-Quran, marilah kita sama-sama membaca Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Para peserta didik yang soleh dan soleha, setelah kita membaca ayat tersebut dan membaca artinya, maka Bapak meminta kepada para peserta didik yang soleh dan soleha untuk bisa menjelaskan makna yang tersimpan di dalam surah An-Nisa ayat 59 ini. Tadi sudah kita baca sama-sama artinya, dan tugas kalian yang pertama adalah apa kandungan yang tersirat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Para peserta didik yang soleh dan soleha, selanjutnya pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan alif lam. Jadi hukum bacaan alif lam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah terdapat 14 huruf dan alif lam syamsiyah terdapat 14 huruf. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya ketika kita membaca Al-Quran? Kalau alif lam qamariyah itu kita baca dengan jelas. Sedangkan alif lam syamsiyah itu lamnya tidak dibaca. Lalu bagaimana contohnya? Contohnya adalah yang pertama. Bisa kalian lihat di sini untuk asy-syamsiyah yaitu pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bisa kita lihat di sana setelah huruf alif lam itu ada salah satu huruf asy-syamsiyah yaitu huruf Ra. Maka ketika alif lam bertemu huruf Ra, alif lamnya tidak kita baca. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu merupakan contoh asy-syamsiyah. Kemudian bagaimana contoh alif lam qamariyah? Seperti yang bisa kita lihat bersama, Alhamdulillah. Ketika alif lam bertemu dengan ha yang merupakan salah satu huruf al-qamariyah, maka alif lamnya kita baca. Sebagaimana contoh tadi, Alhamdulillah. Baik, para peserta didik yang soleh dan soleha, maka pembelajaran kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Maka jangan lupa tugas yang terselip di antara video tadi untuk kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.